bagian dari tubuh yang paling penting itu adalah nafas. Dan nafas itu pasti saat ini. Sedangkan pikiran kan tidak suka saat ini. Sukanya masa lalu atau masa depan. Makanya coba perhatikan, ada orang yang tubuhnya di saat ini, tapi pikirannya tidak di saat ini. Ini orang sedang menderita sebetulnya. Sedang menderita. Cuma dia tidak sadar dengan penderitaannya. Makanya kenapa saya ingin mengangkat topik ini, Kang Yudi. Kelihatannya mungkin bagi orang yang sangat awam, aduh itu judul sepele banget. Menemukan pusat kendali di dalam diri, ya. Karena yang cerita gini juga udah banyak gitu. Oh tidak, saya cerita yang berbeda dari kebaikan banyak orang. Ya. Nanti kita coba dalami ya. Ini Bapak Ibu, tadi Kang Yudi kan nonton film sampai meneteskan air mata, sampai ikut marah, sampai berpihak misalkan kepada yang punya lakon, sampai membenci yang antagonis di lakon itu. Lebay pokoknya ya. Ini Kang Yudi ini sebetulnya seperti ada arus air di sungai. Kang Yudi itu menceburkan diri ke arus itu. Bukan harusnya kan Kang Yudi itu nonton aja arus itu, selamat kan? Nah, tapi bagus ya, contoh ini bagus. Contoh ini bagus. Harus ada contoh yang kayak gini. Makanya saya bilang tadi ke Kang Yudi, kok saya nggak bisa sampai sekarang. Kalau saya nonton film itu, saya tahu kalau itu bohong. Jadi saya tidak bisa, apalagi harus larut, ya, apalagi harus nangis, kan bohong gitu loh. Dan mungkin karena terlalu terbiasa saya menjaga jarak antara saya dengan pikiran, si kesadaran, si keberadaan, ya, dengan pikiran saya. Jadi saya di mana-mana itu ya, kalau nonton sesuatu, apalagi telenovela atau sinetron, ya makanya saya tidak tertarik. Kenapa? Kan itu bohong gitu. Nah sama seperti pikiran. Nah ini Bapak Ibu, nah bahaya ya. Bapak Ibu kan sering percaya ketika pikiran sedang bicara. Betul nggak? Ketika pikiran bilang gini, jangan pergi ke sana, macet. Padahal itu kan bohong. Karena belum terjadi ya. Kan sebetulnya kita belum ke sana. Ya. Betul nggak? Nah, tapi sering dipercaya. Akhirnya apa yang didengar dari pikiran dijadikan keputusan kan? Nah, itulah bahayanya ketika kita mengidentikan diri sebagai pikiran, lalu kita percaya pada apa yang dikatakan oleh pikiran, padahal itu hanya ilusi pikiran. Bahaya nggak itu? Bahaya. Kenapa? Karena si pusat kendalinya nggak jalan. Jadi yang kedua adalah pikiran.